Kata-kata jahat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-48 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Setiap Kata Sia-sia dari Matius 12 ayat 36 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 12 ayat 36 sampai 37. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, standar Tuhan jauh berbeda dengan standar dunia ini. Contoh mencolok dari perbedaan ini berkaitan dengan ucapan seseorang. Dunia menganggap enteng jenis ucapan tertentu, misalnya mengizinkan ucapan tidak senonoh atas nama kebebasan berbicara. Sedangkan Yesus mengajar kita untuk menanggapi semua perkataan dengan serius. Berbicara itu penting karena itu mengungkapkan hati manusia. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi ucapan mengungkapkan jenis harta yang disimpan di dalam hati manusia. Untuk alasan ini, kata-kata kita sendiri akan diperhitungkan pada hari penghakiman. Kita harus memikirkan dengan cermat kata-kata yang kita gunakan. Perkataan kita harus selaras dengan standar ucapan Tuhan dan bukan dunia. Dalam pelajaran perenungan kita pada hari ini, kita akan mengulas tentang pembicaraan apa yang diajarkan Alkitab yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Kita mulai dengan membuat daftar jenis perkataan yang dikutuk atau dicela oleh Alkitab. Yang pertama adalah kata-kata sia-sia kita yang akan dihakimi. Beberapa contoh luar biasa dari kata-kata yang tidak dapat diterima adalah menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Kitab Keluaran menyatakan bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Artinya, tanpa sikap hormat yang tulus kepada Tuhan, seseorang bisa bersalah di dalam dua cara, yakni menggunakan nama Tuhan dalam sumpah serapah atau makian. Yang kedua, menggunakan pengulangan yang sia-sia dari nama Tuhan. Berlaku juga untuk nama Yesus, karena namanya untuk dihormati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9-11. Kata-kata jahat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Kata-kata bohong atau yang menyebabkan masalah di antara saudara-saudara. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seseorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Menurut Amsal 6 ayat 16-19. Kata-kata yang menipu. Sebab orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bahasa kotor. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Contoh lain dari kata-kata yang tidak bisa diterima adalah penggunaan kata-kata yang berlebihan, seperti yang diajarkan di dalam Amsal 10 ayat 19 untuk menghindari di dalam mengungkapkan kata-kata yang berlebihan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ketika perkataan banyak, pelanggaran tidak berhenti, tetapi dia yang menahan bibirnya adalah bijaksana. Kata-kata yang diucapkan dengan tergesa-gesa. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Amsal 29 ayat 20. Berbicara jahat tentang orang lain. Dari mereka yang memiliki otoritas, janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Kamu tidak boleh mengutuk Allah ataupun pemimpin bangsamu. Keluaran 22 ayat 28. Dari orang-orang yang di sekitar kita. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, kata-kata seperti itu dikenal sebagai fitnah dan jelas-jelas dicela oleh Alkitab, sebagaimana yang ditulis dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22. Sanjungan. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus. Gegabah bersumpah. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, katakanlah ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Yakobus 5 ayat 12. Kata apapun yang tidak bermanfaat, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Termasuk beberapa eufemisme ataupun ekspresi yang menyinggung diganti dengan yang dianggap tidak menyinggung. Beberapa contoh eufemisme, misalnya ketika seseorang memaki dengan kata-kata yang tidak seharusnya dan tidak pantas, misalnya memuat kata-kata binatang dan sebagainya, misalnya diganti dengan ucapan daftar yang ada di dalam ragunan, itu sebenarnya tidak mengurangi pedasnya ataupun makian tersebut. Apa yang salah dengan ekspresi seperti ini? Artinya sama dengan kata-kata yang lebih menyinggung. Ini adalah emosi salah
yang sama di balik eufemisme ataupun padanannya. Kata-kata itu mencerminkan sikap hati yang bertentangan dengan semangat perilaku Kristen yang seharusnya. Seringkali ucapan kita adalah salah satu kebiasaan, tetapi kebiasaan seperti itu mencerminkan kelimpahan hati, yaitu apa yang telah diizinkan untuk tinggal di hati dan mengungkapkan sifat sejati hati kita saat digunakan. Seperti kita menyimpan harta karun di dalam hati kita. Di sini adalah beberapa prinsip kata-kata yang dapat diterima. 2 pedoman dasar. Kata-kata kita harus mengarah untuk membangun. Kata-kata yang mendorong dan membangun, yang memberikan kasih karunia kepada orang lain. Misalnya kata-kata yang mendinginkan percakapan yang memanas. Kata-kata yang menyenangkan bagi mereka yang mendengar. Kata-kata kita harus ditandai dengan rasa syukur, suatu sikap menjadi orang-orang kudus, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kolose 1 ayat 12. Menggerutu atau mengeluh tidak akan menjadi berkat. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 14-15. Kata tersebut dibutuhkan untuk masa depan. Orang-orang benar akan memikirkan ucapannya dengan cermat. Orang benar akan memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya, karena dia tahu bahwa perkataannya mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari hati, dan dia mencari pertolongan Tuhan, bahkan bersedia menerima teguran orang lain. Kesimpulan, kita perlu saling untuk mengingatkan kita akan kata-kata Yesus dalam Matius 12 ayat 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mari kita tingkatkan kesadaran kita tentang betapa mudahnya berbuat dosa dalam perkataan kita. Mari kita saling mengingatkan bahwa ucapan anggun yang harus dikeluarkan dari mulut kita. Kiranya kita memberikan perhatian yang cermat dengan standar Tuhan. Semoga kita masing-masing memiliki keinginan yang sama, seperti yang diungkapkan di dalam doa pemazmur. Kiranya perkataan mulutku dan renungan hatiku berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mazmur 19 ayat 14. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur sekali kalau kita diberikan mulut untuk berkata-kata. Setiap kata-kata yang kita ucapkan adalah berasal dari hati. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan kata-kata dengan positif dan menghindari perkataan yang negatif. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.